Halo semuanya, kembali lagi bareng saya Kevin dari Troll Gadget. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah kamera impian ya, udah kayak judulnya nih. Ini kamera mirrorless impian yang bisa dikatakan udah saya pengen sejak ya sekitar 6 bulan belakangan ya. Ini udah saya idam-idamkan, udah saya nabung juga udah sejak lama dan baru kesampaian sekarang kebelinya. Oh ya, jadi ini kameranya sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya untuk seukuran sebuah mirrorless. Tapi ya emang ini udah saya pengen banget ya, udah lama banget tapi baru kebeli sekarang karena emang perlu nabung ya. Dan ini perjuangan banget nabung buat beli kamera ini. Di saat orang lain dapat rezeki terus buat disimpan ya di masa-masa susah seperti ini, saya malah beli kamera ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini buat upgrade juga visual di channel ini karena emang sebenarnya ya mau bilang nggak butuh tapi butuh, mau bilang butuh tapi ini menurut saya harganya ya mahal ya. Tapi mungkin menurut teman-teman mungkin udah punya kamera ini atau mungkin punya kamera yang lebih di atas dari kamera ini ya. Ya itu tergantung teman-teman semua. Tapi ya ini adalah kamera impian saya semenjak 6 bulan terakhir. Udah deh, langsung aja kita unboxing si kameranya ini. Yuk. Oke guys, dari tadi saya belum kasih tahu ya ini kameranya apa. Sambil saya jelaskan, kita buka aja si dusnya. Nah, jadi ini dia paketnya. Sebenarnya ini nggak terlalu besar-besar banget ya, karena emang ini saya beli body only, jadi nggak termasuk sama lensanya, karena sebelumnya emang saya udah punya lensanya tuh lagi dipakai buat nge-shoot video ini. Dan saya nggak mau kasih tahu dulu lensanya apa ya, nanti ketahuan dong ini pasti bodinya kamera apa. Langsung aja kita buka deh. Ini nggak tahu lagi sih, antara seneng atau sedih ya. Senengnya itu kameranya udah bisa kebeli, bersyukur banget udah bisa kebeli. Tapi sedihnya itu kayak istilahnya itu kayak kita bakar duit dalam sehari ya. Ini harganya terus terang udah kayak beli motor Beat baru sih, cash. Nah ini dia guys, kotak dusnya. Ini dia guys, tuh. Ini saya baru beli Sony A6600. Oke, ini adalah body only. Dan ya, saya senang banget ya. Akhirnya si kamera ini baru aja saya dapatkan. Ini sebenarnya paketnya itu udah datang dari pagi ya. Dan ini malam, saya baru sempat unboxing malam. Terus kalau mau dibilang alasannya kenapa saya beli si Sony A6600 ini, ya karena emang sebelumnya juga ini saya pakai Sony A6000, tapi kebetulan ini Sony A6000 yang dipakai video ini itu adalah punya teman saya. Dan kalau lensanya, ini sebenarnya lensanya saya. Ini saya pakai lensa Sigma 16 mm f1.4. Ini kalau bisa dilihat nih ya. Nih saya kasih tunjuk setup kameranya. Tuh, setup kameranya seperti ini. Itu ada teman saya, Karis. Dia bantuin saya syuting. Nah, itu setupnya itu seperti ini guys. Tuh, kayak gitu doang. Nah, nggak ada mic-nya kan? Ya, karena emang seperti yang teman-teman tahu, kalau Sony A6000 itu belum ada port buat mic-nya. Jadi ya, emang ini mic-nya terpisah. Ini saya pakai clip on lagi ini di sini, dan ini disambungin lagi ke kamera yang di situ. Jadi ini terpisah. Ngeditnya juga nanti itu harus sedikit ada usaha lebih ekstra ya buat gabungin antara visual dan juga audionya. Nah, kenapa saya beli ini? Karena emang A6600 ini udah punya port untuk mic-nya. Terus juga mounting lensanya untuk Sony A6600 dan juga Sony A6000 itu sama, dia pakai M-mount. Jadi lensa yang dipakai buat nge-shoot video ini itu harusnya cocok dipasang di body si Sony A6600 ini.
Oke, ini di sini ada unique selling point-nya nih guys. Itu ada APS-C size, ini dia 24,2 megapiksel. Terus ISO-nya ini dari 100 sampai 32.000. Terus juga ini ada 11 frame per second. Terus ini face detection-nya ini sampai 425 AF point. Jadi ini autofocusnya itu lebih baik daripada si A6000 yang lagi dipakai ini. Terus juga dia sudah mendukung real time AI autofocus. Jadi A6600 ini sudah mendukung AI autofocus ya guys ya. Terus juga ada real time tracking. Ada juga nih 5 axis steady shoot inside. Nah, jadi A6600 bedanya dengan A6400 tuh guys. Jadi si Sony A6600 ini dia udah punya steady shoot. Jadi harusnya itu lebih stabil dalam pengambilan foto dan juga video. Nanti saya akan coba seiring berjalannya waktu buat konten untuk channel ini. Terus juga ini ada port untuk mikrofon dan juga headphone jack. Nah, selain Sony A6600 ini punya port buat mic, bodinya ini juga punya headphone jack. Jadi buat teman-teman yang punya videographer, itu nanti bisa secara live ya mendengarkan audionya kita itu menggunakan headset atau headphone. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, langsung aja deh kita buka ini kira-kira dapat apa aja ya untuk paketnya. Nah, ini ternyata segelnya udah kebuka seperti ini ya guys ya. Dan segelnya ini saya kurang tahu kenapa sudah kebuka, harusnya sih nggak apa-apa ya. Terus ini juga segelnya ini PT Sony Indonesia. Oke, kita langsung buka aja. Kayak gini ya. Nah, ini dia guys. Tuh. Yang pertama kita dapat, oh ini ada kartu garansi ya. Kartu garansi ini ada Sony. Seperti ini doang kartu garansinya. Terus juga ini ada, oh ada nota pembeliannya. Ada nota pembeliannya. Terus ini juga ada screen protector. Tuh, ini tulisannya Sony A6000. Tapi emang pasti ukuran layar untuk Sony A6000 itu sampai 6400, 6300, 6500 sampai 6600 ini pasti sama. Terus juga ini ada ya kitab-kitabnya ya. Ini ada apa nih? Ya, buku manual ini bahasa Indonesia. Terus juga ini ada kayak katalog ya. Apa ini? Cara mendaftarkan garansi. Oh iya. Oke, ini juga ada alamatnya guys. Ada alamat untuk service center dari Sony. Terus juga ini terakhir ada amplop. Ini kayaknya buat ngirimin garansinya. Saya ini bukan reviewer kamera ya guys ya. Jadi kalau di unboxing kali ini banyak yang salah, ya maklum aja karena saya juga baru belajar. Tapi belajar langsung beli A6600 ya. Buku manual yang berbahasa apa nih? Oh enggak, ini kayak speknya gitu sih. Keterangan speknya ini ada bahasa Arab, bahasa apalagi sini Thailand. Banyak banget ini bahasanya. Terus ini juga kayak ada katalognya gitu. Banyak banget ya ini ya. Udahlah. Ini kayak buku panduan gitu tapi dalam berbagai bahasa gitu ya guys ya. Skip aja. Bikin durasi videonya tambah lama. Terus ini ada strap. Tentunya ini ada strap. Terus ini juga ada kabel charger ya. Tuh, kabel charger. Oh ya, kabel charger untuk Sony Alpha yang bawaan ini dia sistemnya itu langsung nyolok ke kameranya ya guys ya. Enggak pakai adapter. Kalau mau pakai adapter itu kalian harus beli terpisah. Terus juga ini ada ini yang buat di viewfinder gitu ya. Saya nggak tahu namanya. Kita dapat baterainya nih guys. Nah ini baterainya udah gede banget ya. Ini lebih besar dari punyanya Sony A6400, A6500 ini lebih besar. Ini baterainya itu udah pakai NP-FZ100 setahu saya ya. Setahu saya, tapi saya nggak tahu ya kalau baterainya punya A6400 itu apa. Kalau teman-teman tahu silahkan komentar di bawah. Terus ini juga apa? Adapter charger ya, adapter charger guys.
Ini saya juga nanya sama teman saya yang udah punya Sony A6000 duluan. Terus juga ini ada, oh ini charger yang model itu, yang luar negeri. Nah ini yang luar negeri, terus ini yang Indonesia. Kayak gitu ya. Bener nggak sih? Iya bener. Terus terakhir ini ada sambungannya kan, solokannya. Kok? Oh ini yang kaki 3, ini yang kaki 2, ini yang Indonesia, gitu kan? Jadi dia berbagai versi ya, berbagai negara bisa. Oke, siap. Dan yang terakhir tentunya ini ada bodinya. Aduh, kamera impian, kamera impian. Udah nggak ada lagi ya, udah nggak ada lagi guys. Kita taruh. Dan ini dia guys, kameranya, bodinya ya. Kita buka. Oh, sekecil ini, sesimpel ini, Sony A6600. Biasa aja sih megangnya. Cuma emang yang paling kerasa itu adalah gripnya ya guys ya. Ini gripnya udah lebih mantap aja gitu ketika dipegang, karena emang bukan cuma gripnya doang yang lebih besar, tapi emang kapasitas baterai dan dimensi baterainya itu lebih besar. Oh ya, terus alasannya kenapa saya beli Sony A6600, sebenarnya ini kan harga aslinya itu ya, waktu pertama keluar itu kalau nggak salah sekitar 21 juta, 20.999.000 waktu pertama keluar. Ya, tapi karena kemarin saya lihat lagi kok ini harganya semakin hari ini semakin turun guys. Ini saya dapetin kemarin tuh kalau nggak salah sekitar di 16.999.000 ya, 17 pas lah ya, itu udah sama ongkir ke Purwokerto. Dan ini saya nggak dapet bonus sama sekali ya, ini cuma ada bonus anti gorosnya doang. Terus juga kenapa saya ambil Sony A6600 itu karena emang yang pertama itu saya nyari 4K-nya ya, 4K-nya. Jadi kayaknya ini kedepannya konten di Troll Gadget nanti saya akan pakai resolusi 4K. Ya semoga visualnya lebih baik ya, saya juga masih belajar, apalagi ini pakai Sony A6600 saya harus belajar color grading juga. Buat editor saya semoga lebih semangat ngeditnya. Oh ya, terus juga beberapa teman-teman tech reviewer itu udah ada yang pakai ya. Sebenarnya ini juga saya kena racun dari mereka. Ini ada Mas Koko dari Flash Gadget, terus juga Mas Febian dari Kepoin Techno itu juga pakai kamera ini buat bikin konten di channel mereka. Kurang lebih seperti itu. Jadi selamat buat Mas Koko dan juga Mas Febian, kalian berdua udah berhasil ngeracunin saya. Yang saya suka dari kamera ini itu adalah layarnya yang udah bisa di flip ke depan kayak gini guys. Ya emang agak sedikit ringkih sih ya kalau mau dilihat ya, dan nggak sefleksibel kamera Canon yang bisa ke samping, ke depan gitu-gitu kan, dibolak-balik. Ini cuma bisa ke depan kayak gini. Tapi ya menurut saya ini udah cukup membantu lah ya. Kalau kita syuting sendiri itu kita bisa lihat framingnya kita itu seperti apa, udah pas belum, udah center belum. Ya ini udah cukup membantu lah. Kalau untuk Sony A6400 juga itu layarnya juga udah bisa di flip seperti ini. Tapi kalau untuk Sony A6000 yang ini nih, itu belum bisa di flip. Makanya saya syuting harus butuh bantuan sama teman saya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri ya guys ya, ini menurut saya kalau dari segi harganya, walaupun harganya udah turun ya di angka 16 sampai 17-an, tapi ini menurut saya untuk sekelas kamera APS-C ini masih terlalu mahal. Ya, masih terlalu mahal. Kalau dibandingin dengan body only-nya A6400 itu harganya cuma di 12 jutaan body only. Sementara ini harganya sekarang di 17 jutaan, 16 sampai 17 jutaan. Syukur-syukur kalian dapat itu ada yang di 16 jutaan juga ada loh. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Cuma menurut saya beda harganya itu masih terlalu jauh ya dengan Sony A6400. Kalau mau dilihat dari spesifikasi itu antara A6400 sama A6600 itu spesifikasinya nggak terlalu banyak ya yang di upgrade. Cuma ini udah ada IBIS-nya, terus juga udah ada port buat mic-nya, terus juga ini baterainya lebih besar, sama udah ada autofocus
Udah gitu doang, nggak ada yang lain gitu, nggak ada yang istimewa juga sih. Terus kekurangan yang kedua menurut saya itu dari IBIS-nya guys. Ya walaupun saya belum coba kamera ini ya, tapi menurut pemakaian teman-teman yang udah lebih dulu punya kamera ini, kata mereka IBIS-nya itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Entah kenapa menurut mereka kamera ini kalau dipakai ngerekam video buat jalan, apalagi lari, itu ya masih cukup bergoncang ya, dan menurut mereka itu harus tetap pakai gimbal. Tapi kalau untuk handheld menurut mereka ini udah cukup lah IBIS-nya. Dan kekurangan yang ketiga atau yang terakhir menurut saya itu adalah dari flashnya sih. Ini flashnya kalau teman-teman perhatikan udah nggak ada. Di atasnya ini cuma ada hot shoe-nya doang. Kalau untuk A6000, 6300, 64, 65 itu masih ada flashnya, tapi untuk di A66 ini flashnya udah absen. Tapi menurut saya itu tergantung kebutuhan juga ya. Kalau buat teman-teman yang suka bikin konten YouTube kayak saya rasa nggak perlu ya pakai flash kayak gitu, kan ini kita udah ada lighting seperti ini. Jarang juga ya bikin video pakai flash kayak gitu. Buat apa? Kalau buat foto sih saya masih pakai kamera Canon 750D saya, itu ya masih bagus lah buat foto-foto ya. Ini dikhususkan untuk video aja sih, kayak gitu. Terus juga untuk di sampingnya nih guys, ini di sampingnya itu dari atas ya, ini ada port buat ngecas, terus juga ada port HDMI. Di bawahnya lagi ini yang merah ini ada port buat jack audio ya, buat headphone jack, buat audio monitoring, dan juga yang terakhir ini ada port buat mic-nya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Kesimpulannya sih, kalau buat kalian yang emang mungkin pengen jadi konten kreator, sebenarnya nggak perlu sih ya, nggak perlu banget beli kamera yang harganya ini bisa beli satu motor Beat baru ya. Ini harganya 17 juta, gila, ini cash beli motor nih. Di saat susah kayak gini, orang lain buat nabung, saya malah beli kamera. Tapi ya nggak apa-apa lah ya buat kebutuhan. Buat teman-teman yang emang masih merintis karir ya dalam dunia konten kreator, saya rasa nggak perlu sih. Ini juga saya bertahap ya sampai bisa beli kamera seperti ini. Nggak langsung jadi ya, nggak langsung bisa kekumpul uangnya buat beli kamera. Bertahap, dari beli kamera yang murah, terus beli mic dulu, terus ya beli lighting seperti ini, meja dan lain-lain ya. Pokoknya semuanya harus bertahap. Yang penting itu dari seorang konten kreator adalah kontennya itu sendiri. Kalau kontennya udah bermanfaat, saya yakin itu dengan sendirinya rezekinya pasti akan datang ke kalian. Dan dengan begitu, namanya gear seperti ini tuh wah kecil lah kalau kalian udah punya nama ya, udah dipercayai sama brand, atau kalian juga udah punya subscriber yang setia sama kalian buat nonton konten teman-teman. Itu kalau beli kamera kayak gini mah kecil. Sekian aja dulu video kita kali ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai. Mohon maaf kalau banyak salah kata-kata ya di video kali ini, karena emang di video kali ini nggak pakai naskah, nggak pakai skrip. Ini syutingnya dadakan banget. Cuma pengen unboxing kamera ini aja ya, karena kamera ini buat konten di channel ini. Jadi saya rasa kalau nggak dibikinin videonya sayang ya. Jadi kita bikin video unboxing ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Share juga ke orang lain di sekitar kalian yang membutuhkan. Saya Kevin dan Karis di belakang kamera pamit undur diri. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.